teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di minggu yang baru. Jadi ada 3 video baru. Langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Oke, di video yang pertama kita mau ngebahas tentang apa? Ini sharing ya teman-teman. Jadi sharingnya itu yang sebenarnya itu tergabung di dalam video yang sebelumnya, yang minggu kemarin, cuman saya lupa mau bahas itu, mau dimasukin di dalam video itu, lupa gitu ya, ketinggalan. Jadi dibikinkan satu video baru aja deh kalau gitu ya. Nah, kita akan ngebahas tentang acceptance atau penerimaan teman-teman. Jadi kebetulan waktu kapan gitu ya, antara seminggu kemarin lah, itu saya ada lihat postingannya dari Coach Ferry Davira. Jadi Coach Ferry Davira ini adalah salah satu coach di Gratio. Nah, saya pernah ikut kelasnya gitu ya, kelas Heart-Led Leadership. Jadi saya pernah ikut kelasnya, sehingga saya juga follow beliau. Dan ini bagus banget postingannya dia ya, di feednya itu tentang acceptance itu, tentang penerimaan. Dan coba kita akan bahas deh sama-sama nih, apa sih ceritanya, gimana gitu. Saya ambil potongan captionnya ya teman-teman, jadi saya nggak ambil full, tapi ada bagian yang menjadi inti yang mau kita bahas nih. Mengapa ada orang yang bahagia dan ada orang yang menderita? Bahagia dan menderita adalah tentang respon kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup. Ketika Anda bisa menerima bahwa hidup memang tidak sempurna, ada berkah dan masalah, ada pertemuan dan perpisahan, ada cinta dan benci, ada suka dan duka, maka ketika Anda menghadapi salah satunya, Anda akan merasa lebih ringan dan tidak menderita. Menerima atau acceptance bukan mengajari kita untuk menyerah, tapi ingin mengajak kita semua untuk memandang terbuka semua permasalahan yang terjadi hanyalah sebuah siklus pengajaran yang bertujuan membawa diri kita menjadi lebih baik. Oke ya teman-teman, jadi memang benar sih ya tentang penerimaan ini. Saya nggak usah ngomong bahasa Inggrisnya ya, susah. Jadi tentang penerimaan ini memang saya sendiri merasakan. Jadi memang gini teman-teman, ada masa-masa dimana kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan terjadi itu terjadi gitu kan. Nah, seperti yang katanya Coach Ferry tadi, ketika kita tidak bisa menerima dari kondisi yang kita tidak sukai ini, disitulah kita akan merasa menderita gitu. Jadi saya pun juga sama sejauh ini. Kalau misalnya ya teman-teman mengikuti Insta story saya, sepertinya story saya itu setiap saya bikin story kayak nggak pernah sedih, kayak nggak pernah marah, kayak fun aja terus, walaupun saya ya kemana-mana sendiri gitu ya, ya paling juga sama anak-anak misalnya gitu. Saya tidak terlalu berteman gitu ya, tidak ngumpul-ngumpul juga. Misalnya banyak hal-hal yang berbeda yang terjadi antara saya yang kemarin-kemarin dengan saya yang sekarang gitu. Ya ada kondisi dimana sebenarnya dalam hidup saya itu juga nggak sempurna gitu. Saya juga bukan dalam kondisi yang terus selalu baik-baik aja. Ada juga masa-masa dimana saya sedih, ada masa-masa dimana saya kecewa, ada masa-masa dimana saya pernah mempertanyakan kenapa kondisi ini terjadi, kenapa yang ini seperti ini, kenapa dia seperti itu, dan segala macamnya. Nah, semakin banyak pertanyaan yang keluar dari pikiran saya, ya, mempertanyakan ini kenapa, ini why gitu, kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Semakin di situ saya merasa menderita. Benar itu kalau katanya Coach Ferry tadi. Karena apa? Karena kita tidak bisa menerima kondisi-kondisi itu. Semakin kita tidak bisa menerima, semakin kita menderita. Gak enak banget malahan. Jadi dengan adanya rasa menerima ini teman-teman, kita bisa melihat kondisi-kondisi yang tidak kita sukai ini sebagai sebuah pembelajaran gitu. Jadi bukan berarti kayak kita ngerasa sial atau kita ngerasa seperti jadi kayak manusia paling nelangsa gitu ya. Enggak, tapi begitu kita bisa menerima bahwa oh iya namanya juga hidup gitu. Ya hidup nggak selalu bahagia lah, pasti ada masa-masa dimana kita juga sedih. Terus
akhirnya apa? Akhirnya kita bisa berpikir terbuka, teman-teman. Kita lebih banyak mengevaluasi ke diri kita, dan kita tidak menyalahkan atau mempertanyakan kondisi-kondisi ini, karena juga percuma, buat apa gitu. Jadi begitu kita merasa bahwa oke, kondisi ini aku terima gitu kan, terus aku jadikan pembelajaran dalam hidupku untuk besok-besok selanjutnya jangan sampai terjadi lagi, dan aku harus lebih baik dari yang sekarang ini gitu. Dan itu bener banget sama seperti yang disampaikan oleh Coach Ferry tadi, ketika kita bisa merasakan penerimaan itu rasa kita bisa lebih damai, teman-teman. Jadi nggak ada kita ngerasa menderita, bener-bener kayak kecewa, terus akhirnya sakit berhari-hari misalnya gitu ya, memikirkan rasa yang bener-bener tuh nggak bisa dihapus rasanya gitu. Enggak, ya. Jadi justru yang ada itu ya udah, itu udah terjadi, terima aja. Terus kita pikirkan ke depannya kita mau ngapain gitu. Jadi kita justru apa? Justru lebih nyaman, lebih damai tadi, dan kita bisa move on ya. Jadi itu tuh benar-benar juga saya rasakan, teman-teman. Rasa itu tuh saya rasakan, rasa menerima ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada di kondisi yang sama, yang benar-benar merasa kecewa atau merasa marah gitu ya, atau apapun lah yang tidak nyaman hadir di dalam hidup teman-teman, belajarlah untuk punya rasa penerimaan itu tadi gitu. Toh juga yang dikasih Tuhan ke kita bukan cuma yang sedih-sedih aja kok. Dari kejadian yang sedih kita masih bisa mensyukuri ratusan kejadian-kejadian menyenangkan yang sudah terjadi dalam hidup kita ya. Jadi satu kekecewaan tidak perlu menghapuskan banyaknya kebahagiaan yang sudah kita terima ya. Itu juga salah satu bentuk dari bagaimana kita menerima kondisi yang nggak nyaman ini. Kalau mau membahas ya tentang penerimaan dari zaman saya belum join di MCI, teman-teman bayangin aja gitulah, seperti yang sudah saya ceritakan di video-video saya yang sebelumnya, dimana saya sharing ya, saya belum join MCI, saya coba peruntungan dengan buka catering, jual tumpeng, terus juga semuanya gagal, menyisakan hutang puluhan juta, dan bener-bener berada di kondisi kehidupan yang minus gitu, dengan anak-anak juga umurnya rapat-rapat, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus juga kondisi dimana utang banyak, dan sampai di titik paling ini ya, titik terendah saya dan keluarga saya itu dimana sudah banyak hutang. Terus akhirnya suami saya itu jadi kurir ya. Jadi setiap hari itu dia ke apa ya, jadi ada jasa kurir yang mempekerjakan suami saya jadi kurir gitu. Jadi ya setiap hari yang dia kerjakan adalah ngurir gitu. Terus juga suami saya juga pernah jadi driver Gojek juga pernah gitu ya. Ya pokoknya dapat sehari ya habis sehari gitu. Pokoknya itu kondisi-kondisi dimana yang terjadi bener-bener habis-habisan dan memang di titik minus banget gitu. Tapi dari dulu yang terjadi saya nggak pernah mempertanyakan sih, kok bisa kayak gini ya hidup saya gitu. Nggak pernah juga ya. Dan syukurnya dulu di kondisi penerimaan ini, saya dan suami saya itu tidak pernah mengabarkan sesusah apapun kehidupan kami itu ke orang tua ya. Tapi ada masanya yang benar-benar itu wah, udah kondisi yang benar-benar apa ya, pokoknya parah banget sih. Jadi saya pernah tuh sama suami saya tuh bangun pagi, kami uang nggak punya, makanan tuh nggak punya sama sekali di rumah. Jadi terpaksa banget gitu ya, terpaksa banget di kondisi itu kami datang ke rumah orang tua saya dan di situ minta makan. Itu terjadi sekali seumur hidup kami gitu. Jadi bukan untuk saya sama suami sih, tapi karena anak-anak gitu, karena anak-anak saya juga butuh makan kan. Jadi saya datanglah ke rumah orang tua saya
di sana ya teman-teman, karena orang tua saya juga bukan orang tua yang berada gitu, tapi namanya orang tua ya, pas pulang itu dibagi beras, padahal beras itu juga mama saya belinya yang literan gitu. Cuman jadi beras 5 liter itu ya 5 kilo gitu ya, kalau di Samarinda kiloannya 5 kilo, tapi nggak sampai 5 kilo sih, kayak sekresek gitu ya, dibagi 2, terus dikasih susu kaleng, dikasih apa-apalah yang ada di situ. Itu ya, bayangin aja namanya orang tua ya. Dan itu cuman itu sih satu kejadian yang terjadi dalam hidup kami yang terpaksa harus bilang sama orang tua sesusah-susahnya kondisi kami. Karena memang kalau misalnya cuma saya sama suami aja sih bisa aja tahan lapar gitu, bisa gitu ya, nunggu uang ada dulu. Tapi karena ini berkaitan sama anak-anak, kami nggak bisa egois juga. Jadi ya mau nggak mau harus ngomong gitu ke orang tua bahwa lagi perlu makan gitu. Nah jadi saya rasa sih saya dari dulu juga sudah melakukan penerimaan ya, jadi nggak pernah mempertanyakan kayak sama suami, kamu kenapa sih kok rezekinya segini-gini aja gitu, nggak pernah juga nanyain. Atau misalnya ayo dong kamu jual yang kamu pokoknya usahalah cari uang itu lebih banyak misalnya gitu ya, nggak pernah juga. Jadi syukurnya tuh dulu saya ya udah gitu ya, menerima kondisi yang sedang terjadi sama saya juga, saya oke gitu, nggak masalah ya, selama selama mengatasinya ini masih bisa dengan pasangan gitu. Terus akhirnya kan ketemu bisnis MCI dan saya lakukan juga nggak mempertanyakan gitu, misalnya loh ini yang kepala keluarga siapa kok misalnya aku harus jungkir balik nih ya, cari prospekan, ketemu orang siang malam, kehujanan kepanasan misalnya gitu, nggak pernah juga teman-teman ya. Jadi memang ya udah dilakukan aja, dikerjain aja gitu. Dan hasilnya ya seperti sekarang ini. Cuman kan di dalam proses kita semakin besar nih, nah ini ada kondisi-kondisi yang mungkin bentuknya kekecewaan atau kemarahan itu ya, konteksnya sudah beda dengan yang dulu terjadi gitu ya. Mungkin ya entah dengan tim, mungkin entah dengan prospekan, entah dengan keluarga mungkin ya, yang nganggap kayak kita tuh banyak uang terus gitu ya, jadi kayak pengen marah gitu ya. Itu tadi penerimaan. Jadi kalau saya misalnya nih ya, ada orang yang kayak ngelihatnya ini kan uangnya banyak ya, bonusnya itu udah puluhan juta tuh sebulan gitu ya, berarti dia harusnya sedekahnya harus lebih banyak dong. Ya udah yuk pokoknya segala macam lah gitu ya, yang seakan-akan seperti kami ini nggak pernah sedekah gitu loh ya, namanya orang luar ya, nggak cuman lihat dari luar gitu. Cuman ya itu penerimaan tadi, ya udah kita kembaliin bahwa oh ya udah itu kan orang tuh ngeliat dari luar doang gitu ya, nggak apa-apa sih, kan dia nggak tahu ya seperti apa kita, yang kita lakukan apa, ya udah gitu. Jadi ya itu penerimaan, apapun kondisi-kondisi yang kita nggak suka itu adalah tergantung bagaimana kita bereaksi terhadap itu. Kalau kita bereaksinya negatif, ya itu tadi jadinya kita menderita. Tapi kalau kita mencoba untuk terus mengarahkan secara positif, ya udah yang terjadi adalah penerimaan gitu ya. Udah itu namanya orang nggak tahu gitu ya. Terus yang ini misalnya ada masalah ini, oh iya namanya orang tuh setiap karakternya beda-beda. Terus ada lagi kondisi yang berbeda lagi, oh ya udah gitu. Jadi lebih menerima gitu teman-teman. Itu tuh lebih bikin kita tuh damai. Jadi nggak sedikit-sedikit tuh dibawa pusing, nggak sedikit-sedikit tuh dimasukin dalam hati. Ya itu jadi kalau saya pribadi tuh berasa banget sih. Jadi kalau saya mau melangkah ke depan itu lebih enteng, karena saya nggak bawa hal-hal yang nggak penting, itu nggak saya bawa-bawa di bahu saya gitu. Jadi saya memandang ke depan, saya melangkah ke depan itu lebih ringan. Nah terus kalau kita sudah paham gitu ya teman-teman, bahwa ada kondisi yang tidak nyaman yang harus bisa kita terima supaya kita melangkah ke depan itu lebih nyaman, lebih damai, lebih positif gitu ya, nggak bawa-bawa beban di belakang kita, itu udah bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kejadian di masa lalu itu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah, antisipasilah gitu untuk jangan sampai terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai udah kecewa terus terima, tapi nanti terjadi lagi terus ya udah terima lagi, ya capek sih sebenarnya ya, lama-lama capek juga kan. Jadi kalau sudah sekali pernah terjadi,
terima, habis itu melangkahlah ke depan, tapi jadikan yang kemarin tuh pembelajaran, jangan sampai terjadi lagi. Jadi langkah kita bisa lebih cepat lagi ke depan. Oke ya, jadi semoga teman-teman paham apa yang saya bahas ini. Ya, nanti kalau nggak paham coba diulang-ulang ya, ditonton lagi. Intinya adalah ketika kita mengikhlaskan, menerima kondisi-kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita bisa menerima kondisi yang menyenangkan, kita begitu menerima dengan sukacita gitu ya. Begitupun seharusnya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Terima juga dengan sukacita. Sebagai apa? Pembelajaran hidup, pendewasaan, sebagai bahan evaluasi ya, membuat pikiran lebih terbuka. Terus juga ke depannya jadi bisa lebih tahan banting lagi karena kita sudah punya pengalaman gitu ya tentang masalah tersebut. Ya itu namanya penerimaan, teman-teman. Ya. Jadi kayaknya sih ya, orang yang sudah bisa menerima, melihat segala sesuatunya secara positif, itu kayaknya dia beda sih ya, punya aura itu beda. Jadi nggak yang dikit-dikit sedih, dikit-dikit kesel, dikit-dikit sebel, pokoknya ada pemantiknya sedikit udah langsung biar jadi api gitu ya. Enggak lagi. Jadi biasanya itu auranya orang udah beda yang bisa melakukan itu. Tapi ya tidak semudah itu juga ya. Pembelajarannya tidak semudah itu juga. Makanya teman-teman, untuk bisa punya acceptance ini atau penerimaan ini, kita butuh ilmu, kita butuh mempelajari itu, kita butuh mencari referensinya mungkin dari video-video yang orang-orang paham tentang caranya ya, terutama itu di NLP biasanya. Terus juga circle kita adalah circle orang-orang yang bagus ya, yang arahnya juga ke sana gitu. Itu juga sangat menentukan, teman-teman. Ya gitulah pokoknya ya. Oke ya, video pertama cukup, kita lanjut ke video yang kedua. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah mau bersabar mencerna video saya ini. Intinya ya seperti yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang kedua ya. Thank you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.